Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rezeki yang banyak, dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Anak-anak sekalian, kita memulai pelajaran PPKN bab pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bab pertama ini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kedua penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan ketiga semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu agar kalian bisa mengetahui sejarah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan agar kalian bisa mengetahui betapa para pendiri bangsa ini dengan penuh semangat dan dengan penuh kebersamaan rela melakukan sidang berhari-hari demi menetapkan sebuah dasar negara bagi negara yang akan merdeka atau bagi negara yang akan didirikan. Karena bila suatu negara tidak mempunyai dasar negara, maka negara tersebut tidak akan diakui kedaulatannya oleh negara-negara yang lain. Pembahasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama kita akan melihat dulu pembentukan BPUPKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, daerah Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi atau yang kita kenal BPUPKI. Jadi BPUPKI ini pertamanya adalah bentukan dari pemerintahan Jepang. Kenapa pemerintah Jepang membentuk BPUPKI? Karena pada saat itu Indonesia kan sedang berada di dalam penjajahan Jepang, dan Jepang pada saat itu mengalami banyak kekalahan dalam perang Timur Asia Raya karena tidak mampu untuk melawan tentara sekutu. Akhirnya Jepang merasa kewalahan. Karena dia merasa kewalahan, dia ingin menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu dengan cara menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan cara ini membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dikenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
terbentuknya BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Jadi BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Jadi 4 bulan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Ya. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang, terdiri atas tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso dari perwakilan Indonesia. Sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang RUUD atau Rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang, membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan dilaksanakan di gedung Chuo Sanggiin. Nah, pada sidang BPUPKI inilah para tokoh pendiri bangsa mengusulkan 5 dasar bagi negara yang akan dibentuk, yaitu negara Republik Indonesia. Para tokoh tersebut diantaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh inilah 5 dasar Pancasila itu diusulkan. Kemudian pada sidang tanggal 10 sampai 17 Juli dibahas oleh tokoh nasional dan tokoh agama, sehingga dihasilkanlah Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itulah merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa, baik dari tokoh nasional maupun dari tokoh agamawan. Dan Piagam Jakarta inilah yang sekarang resmi menjadi Pancasila atau 5 dasar negara kita. Pancasila ini sudah dinyatakan final dari pembahasan para tokoh-tokoh bangsa dan tidak boleh diganggu-gugat atau tidak boleh dirubah-rubah lagi. Makanya sekarang rame ada RUU HIP ya, yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila. Karena dia menyimpang dari Pancasila, akhirnya RUU HIP ini banyak diprotes oleh seluruh warga Indonesia. Dan ada indikasi bahwasanya RUU HIP ini menyelundupkan paham-paham komunis atau indikasi akan kebangkitan dari komunis, ajaran-ajaran komunis. Makanya kita selaku bangsa Indonesia harus selalu waspada dan berhati-hati, jangan sampai komunis kembali bangkit dan berkhianat untuk ketiga kali terhadap bangsa Indonesia. Karena sudah begitu banyak korban-korban yang diakibatkan oleh
Gerakan Komunis Indonesia atau Partai PKI. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari atau mendengarkan apa yang Mister sampaikan, sekarang silakan kalian kerjakan aktivitas yang pertama, yaitu tentang kalian cari atau kalian tulis tentang pembentukan BPU PKI, itu sejarahnya bagaimana dan dibentuk tanggal berapa, keanggotaan BPU PKI, tugas BPU PKI, dan sidang BPU PKI. Silakan kalian tulis aktivitas atau tugasnya ini melalui Word dan dikirim ke email Mr. Ahmad, yaitu Awaludin Ahmad Awaludin ya, Ahmad Awaludin 0602@gmail.com, atau nanti bisa tulis emailnya di kolom komentar. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita tutup saja pembahasan kita pada pertemuan yang pertama ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan ditutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.